Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Ananda Sutarjo, silakan dipimpin doanya. Baik, Bapak. Mari kawan-kawan kita berdoa. Wahid isnanin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Tarjo ya. Untuk selanjutnya Nak ya, seperti biasa kegiatan kita ya kita membaca surat-surat pendek. Nah, kira-kira apa pada pagi ini surat yang akan kita baca Nak ya? Surat Al-Kafirun, Pak. Al-Kafirun, Al-Falaq. Anas Iya, Pak. Duha, iya. Pak. Kemarin surat Anas dan Al-Falaq sudah Nak ya. Sekarang giliran surat Al-Ikhlas ya. Nah, ya kita Ya. baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam Lam yalid yalid wa lam walam yulad yulad wa lam walam yakul yakul lahu lahu kufuwan ahad. kufuwan ahad. Shadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak berangkat semua ya ini ya, nggak ada yang izin ya. Tidak ada, Pak. Berangkat semua. Pak. Oh, berangkat semua ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa nak ya. Hadir semua ya. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik ini. Nah, sebelumnya ada berapakah jumlah rakaat sholat Jumat nak? Ayo, ada yang tahu? Bapak. Saya Ya, Nak Pak. Sutarjo. Ada 2 rakaat, Bapak. Oh, ada 2 rakaat ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa saja ini syarat-syaratnya dalam sholat Jumat, Nak? Salah satunya yaitu apa? Dilaksanakan Iya, secara secara berjamaah. Jamaah. berjamaah, Jamaah, Pak Pak. ya. Tidak boleh sendiri, Pak. Iya, tidak boleh dilakukan secara individu atau munfarid. Oke, nah ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sholat Jumat ya. Nah, sholat Jumat. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kita pagi hari ini, nah. Ya, setelah mempelajari pada pelajaran ini, anak-anak mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Nah, yang kedua, mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kebiasaan berperilaku taat, beribadah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait materi sholat Jumat, ya, hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayam, ya, yang artinya adalah tuanya hari. Nah, sholat Jumat ini mempunyai keistimewaan ya dibandingkan dengan hari-hari lainnya, ya. Jadi kata Jumat ini yang diambil dari kata jamaah yang berarti yaitu berkumpul. Ya. Pada hari tersebut ya umat Muslim diwajibkan berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Ya. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat secara berjamaah. Kapan waktunya? Ya, ada yang tahu waktunya kapan? Jam 12, Pak. Iya, ya, jam 12 siang hari atau pada waktu Tuh. zuhur. Ya, ya, pinter. Berikutnya, ini ya nak ya, ini syarat wajib sholat Jumat. Ya, jadi orang yang diwajibkan mengerjakan sholat Jumat adalah
orang yang terpenuhi syaratnya. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu sudah balik atau sudah sampai waktunya ya. Batasnya. Yang ketiga berakal. Kemudian yang keempat wajib bagi laki-laki ya. Untuk bagi yang perempuan hukumnya hanya sunnah. Yang kelima yaitu sehat jasmani. Yang keenam yaitu menetap atau bermukim. Ya. Jadi kita sebagai umat Muslim atau Islam ya, terutama yang laki-laki, ya, diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah ini nak. Nah yang kita bahas ya di pertemuan ini ya, karena di salah satu teman kita ya, anak-anak di kelas ternyata masih ada yang belum mengetahui tentang syarat sholat. Ya, untuk itu ya kita akan bahas masalah tentang syarat-syarat sah sholat ini ya. Ya, syarat sah sholat ini ya, Jumat yang harus dilaksanakan ya, antara lain satu apa? Yaitu dilaksanakan di pemukiman ya. Kemudian yang kedua, sholat dan khutbah keduanya dilaksanakan pada waktu zuhur ya, yang tadi disebutkan na'adid ya, pada waktu siang ya, sama halnya waktu zuhur tadi siang hari. Nah ya, yang ketiga yaitu dilaksanakan secara berjamaah ya. Kemudian yang keempat didahului dua khutbah. Nah jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat ya, kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Nah, karena itu merupakan rangkaian ya dalam sholat Jumat. Khutbah dengan sholat itu merupakan rangkaian. Ya, jadi didahului dengan khutbah terlebih dahulu, nanti selesai iqomah baru melaksanakan sholat. Ya ini ya syarat-syarat sah dalam sholat Jumat. Perhatikan ya di buku pelajaran PAI kalian ya yang udah dibawa dan dibuka, silakan diamati ya gambar pada 4.1 ya di buku PAI kalian. Sudah ketemu nak ya? Ya, Pak. Sudah. Nah, di situ ada gambar ya yang menunjukkan berbondong-bondong ingin melaksanakan sholat Jumat ke masjid. Ya, kira-kira gambar di situ ada perempuan atau tidak? Coba Nak Sutarjo coba. Kalau saya amati tidak ada Bapak. Kayaknya itu Nggak ada ya. laki-laki semua. Iya ya. Karena sholat Jumat itu yang diwajibkan yaitu kaum laki-laki. Selanjutnya nak dibuka ya gambar dalam berikutnya di 4.4 ya di buku kalian. Nah, coba dibuka. Sudah ketemu nak ya? Nah, ya kita perhatikan ya di gambar tersebut ya kita melihat sebelum melaksanakan sholat ini di situ ada apa namanya nak? Khotib atau ya orang yang berkhutbah. Nah ini dinamakan khutbah. Sedangkan untuk jamaahnya ya ini disarankan untuk mendengarkan dengan khusyuk ya. Nah kemudian setelah khutbah dilaksanakan ya kita melaksanakan sholat Jumat. Ada tidak nak gambar di situ melaksanakan sholat Jumat nak? Ada ya. Ya. Nah, itu yang di depan itu namanya siapa nak? Disebut dengan apa nak yang di depan sendirian? Imam, Pak. Imam Bapak. Iya, Pimpin imam sholat ya. maghrib. Jadi tadi yang disebutkan secara berjamaah ini nak ya. Jadi ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Oke nak, silahkan anak-anak membentuk kelompok yang kemarin kita sudah membuat ya pada kesempatan kemarin. Silakan untuk kelompok 1, 2 di kelompoknya masing-masing ya. Nanti Bapak akan membagikan soal ya LKPD. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Yuk membuat kelompok. Ya, Pak. Oke nak ya, sudah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ini ya dengan permasalahan apa saja tadi syarat-syarat sah dalam sholat ya. Nah, ini kelompok A ya, Ananda, Ngaditur Rahman dan Sutarjo. Ini kelompok B,
Nanda Fitria dan Nana Purwono. Oke, silakan dikerjakan nak, ya, didiskusikan kelompok kalian masing-masing. Ya, Pak. Ya, udah selesai nak ya. Sudah, Pak. Pak. Oke, siap. Betul. Biar semangat ya, kita melakukan speaking untuk semangat. Siap ya? Ya, Pak. Ya, Ya. ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oh, Pak. Semangat. Nah, Semangat. semangat. Oke, masih pada semangat nak ya? masih, Oke. Pak. Ya, sih. Silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing ya maju ke depan dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ayo Ananda Ngaditur Rahman, silahkan. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok pertama. Tugas Ya, sebutkan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait syarat-syarat sah Jumat. Sebagai berikut, Pak. ya. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok A ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok B, Ananda Fitria. Ya, dipersilakan untuk mempresentasikan atas diskusi atau hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Iya. Ya, alhamdulillah. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, sini simpulkan ya. Dari kelompok A dan kelompok B ini sudah bagus-bagus ya. Jawabannya dengan hasil diskusi tadi sudah baik ya. Ini Pak Joni analisis. Oke, nak ya. Sementara dari Bapak materi yaitu tentang masalah kita syarat-syarat sah sholat ya, sholat Jumat pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Pak Joni simpulkan ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat ini diwajibkan yaitu untuk kaum laki-laki ya, dan dilaksanakan secara berjamaah tadi untuk syarat sah dalam kita melaksanakan sholat. Oke anak-anak, sebelum Pak Joni tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup jelas. Sudah cukup ya. Ya. Oke, nah, anak-anak, Pak Joni akan memberikan umpan balik ini. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? menyenangkan sekali, Bapak. Ya, Pak. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Semoga iya pada paham ya dengan materi yang Bapak sampaikan pada kali ini. Kemudian berikan refleksi nih, apa yang sudah didapat anak-anak setelah kita pelajari materi ini? Mengetahui, Pak, tentang syarat-syarat sahnya Jumat. Iya, pinter ya. Alhamdulillah ini pada paham dengan mengetahui ya syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Oke, nak ya. Bapak informasikan bahwa materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya ya minggu besok yaitu tentang sholat duha ya. Tadi sholat Jumat, pertemuan minggu besok yaitu tentang sholat duha. Demikian ya dari Bapak, apabila ada kekurangan dan kesalahan ya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Recording stopped.